Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Senang sekali kita datang dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dia pribadi yang selalu memandang kita indahnya. Kalau kadang-kadang kita punya teman yang memandang kita jeleknya, kekurangannya yang dilihat ya. Tapi dia pribadi Tuhan yang selalu melihat indahnya, karena kita diciptakan memang dengan satu tujuan yang indah dan mulia, dan kita diciptakan serupa dan gambar Allah. Oleh sebab itu bagi Tuhan memang kita itu berharga. Dan baiklah kita hari demi hari itu menyadari betapa kasihnya begitu dalam, supaya kita ini bisa lebih mengasihi lagi dia, ya. Dia sungguh mengasihi kita sungguh-sungguh, tapi bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Nah, dalam konteks bulan ini kita berbicara mengenai doa yang berkuasa, powerful prayer. Saya mau sekali lagi tekankan, kita punya Allah yang dahsyat, sehingga saking dahsyatnya kita itu perlu berdoa. Yang dahsyat itu bukan doanya kita, tapi Tuhan yang kita sembah, dia adalah dahsyat. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Lukas 11 ayat 5 sampai 8 yang berbunyi demikian. Lukas 11 ayat 5 sampai 8 yang berbunyi demikian. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat 8 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, aku di sini adalah Yesus. Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ini adalah ayat firman Tuhan di mana Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang hal berdoa. Yang saya bacakan adalah Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 8. Tapi kalau Bapak Ibu baca sekalian nanti di rumah dari ayat 1, itu Tuhan Yesus ngajarkan murid-muridnya yang minta tolong, ayo ajarin dong kami berdoa. Lalu diajarkanlah doa, Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, doa kepada Bapa. Lalu saya teruskan tadi ayat 5. Lalu kata Yesus kepada mereka dengan sebuah perumpamaan. Pernah ya dengar perumpamaan tentang seorang sahabat yang tiba-tiba ada tamu, terus rotinya nggak ada, jadi dia pergi ke rumah tetangganya atau sahabatnya, minta dong roti. Nah, kenapa saya mau membahas parabel ini, perumpamaan ini? Karena seringkali kita salah nangkep dengan perkataan dan ajaran atau perumpamaan ini, sehingga kita ada yang kita tangkap, yaitu oh berarti kalau kita berdoa itu kita harus seperti orang itu. Apalagi ada kata-kata, ya dia soalnya meminta dengan tidak merasa malu. Nah, yang kita ingat itu pokoknya doa itu harus gedor-gedor pintu tetangga, minta, gak usah malu. Mungkin ada yang begitu, tapi hari ini saya mau mengatakan bahwa dalam perumpamaan ini ada sesuatu yang berharga yang Tuhan mau ajarkan melalui perumpamaan. Bahwa Bapa kita di surga
itu tidak bisa dibandingkan dengan tetangga atau sahabatnya. Tidak bisa dibandingkan, malah berlawanan. Malah sebetulnya berlawanan, karena dikatakan memang ya, kalau seorang sahabatnya itu, seorang sahabat kalau diketuk malam hari, ada permintaan pertolongan, kalau itu adalah sahabat, pasti dia akan memberikan. Sahabat tuh menaruh kasih pada setiap waktu gitu loh. Apalagi waktu pertolongan dibutuhkan, kalau sahabat pasti nolong. Tapi di sini diberi satu penekanan, kalaupun sahabat tuh yang pasti nolong nggak nolong gitu ya, dikatakan masakan dia itu orang seperti sahabat tuh, masa dia jawab enggak, udah malam, semua udah tidur. Maksudnya dia bandingkan seorang sahabat yang manusia aja nggak mungkin akan nolak memberikan pertolongan, apalagi Bapak. Tapi memang ada satu kata yang di dalam bahasa Indonesianya dikatakan, aku berkata kepadamu ini, sekalipun ia tidak mau bangun, sekalipun. Padahal kalau sahabat pasti dia bangun dan menolong, amin. Tapi ini comparison, perbandingannya, sekalipun kalau ada sahabatmu tuh yang baik, kok ya ndak nolong ya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun. Jadi intinya adalah karena sikapnya dari orang atau orang yang membutuhkan. Yang istilahnya ini kita terjemahkan, kalau saya berdoa, saya harus dengan sikap yang tidak malu. Karena itu pasti nanti Tuhan bangun. Kan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan tetangga yang tertidur, karena Tuhan kita tidak pernah tertidur, apalagi terlelap, benar? Tapi ini adalah satu comparison, perbandingan bagaimana bahwa Tuhan itu memberikan esensi penting loh untuk benar-benar berani. Saya katakan ya, yang tidak malu itu di sini bukan berarti tidak sopan. Tidak malu itu bukan berarti tidak sopan. Di sini yang tidak malu ini dalam terjemahan kata-kata yang lain, Alkitab mengatakan persisten, tekun. Nggak malu itu berani, nggak sungkan. Karena ternyata di ayat selanjutnya firman Tuhan, nasihat Tuhan itu menekankan apa yang disebut dengan tidak malu itu. Karena ayat 9 berkata demikian, Lukas 11 ayat 9 berkata demikian, aku berkata kepadamu ya, oleh karena itu aku berkata kepadamu, ini setelah itu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini loh. Jadi sebagai anak Tuhan, kita perlu tahu esensinya di sini, bahwa bukan Tuhan tuh harus benar-benar kita tuh doanya gedor-gedor nanti pasti Tuhan. Enggak. Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan sahabatnya. Yang sahabatnya itu memberi, apalagi Tuhan. Tapi dia berikan satu prinsip. Memang kita mesti dengan berani, yang dalam bahasa Indonesianya dikatakan tidak malu itu, maksudnya adalah berani bertindak. Dan berani bertindaknya ayat 9 mengatakan untuk melakukan 3 hal. Apa itu Bapak Ibu sekalian? 3 hal. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan menemukan, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan dikasih lagi alasannya di ayat 10. Kenapa kok kita mesti melakukan 3 hal itu? Kenapa? Ayat 10 menjelaskan. Karena menjelaskan setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Itu prinsipnya. Karena tetangga ini meminta, maka dia menerima. Dia juga mencari bantuan, karena zaman dahulu
Itu suatu aib loh. Kalau tamu datang ke rumah terus rumah nggak ada makanan, itu suatu aib katanya. Gak bisa diterima, jadi akan harus melayani tamu untuk memberikan makan, memberi tumpangan dan sebagainya. Menerima, dan kalau setiap orang yang mengetuk karena dia meminta, maka dia menerima. Karena dia mencari, mau cari ini roti, dia mendapatkan. Dan karena dia juga mengetuk, maka baginya pintu dibukakan. Tuhan sekali lagi tidak bisa dibandingkan dengan tetangga yang baik, ya, yang kadang-kadang bisa tertidur. Tapi kalau tertidur pun dia akan bangun kalau itu sahabat. Tapi Bapa tidak bisa dibandingkan karena dia berkata demikian. Bapa mana di antara kamu, ayat 11, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Ada ayat di kitab yang lain mengatakan kalau minta roti, masa bapaknya kasih batu? Gitu ya. Lalu dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, tanda seru, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya mau katakan, ini berbicara mengenai doa. Tuhan tidak membilang Ia akan memberikan segala sesuatu yang kau minta. Dalam hal ini dia mengatakan hal yang penting, satu kalimat yang penting, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa ini kok hubungannya kok dari apa permintaan kita doa sampai Roh Kudus? Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kadang-kadang kita tahu napas napas kehidupan. Doa itu napas, tapi seringkali kita juga gak bernapas. Karena apa? Kita ini loh lemah, gak tahu cara berdoa, capek berdoa. Karena ada beberapa hal yang kebohongan yang saya catat, yang kadang-kadang dipercaya oleh anak Tuhan tanpa sadar. Kebohongan ini begini loh, karena udah pernah terjadi berdoa gak dijawab, ya, enggak dijawab. Terus ada satu pemikiran yang berkata, percuma. Kalau yang dulu aja belum dijawab, apalagi ini lebih besar. Ini perkataan di dalam diri sendiri, untuk diri sendiri, yang pasti bukan dari Tuhan. Kalau yang bukan dari Tuhan berarti bukan kebenaran, tapi kebohongan. Ini yang maksudnya saya bohong. Siapa yang membohongin? Ini pikiran ini percaya pada kata-kata yang bukan dari Tuhan. Itu pokoknya jadi kebohongan. Kadang-kadang kebohongan itu juga terpancar dari kalau kita guyonan. Gak doa gak usah, aku gak mau merepotkan Tuhan. Pernah dengar orang begitu gak? Tuhan sudah sibuk mendengar seruannya, berbagai macam permintaan tolong umatnya. Gak usah wes. Nah kalau kita begitu, kalau 10 orang yang minta pertolongan pada saat yang bersamaan, kita ya sibuk gak nyanggupin. Tapi itu kadang cuman guyonan loh. Tapi ya karena kadang gak mau berdoa tapi pakai guyonan, ya Tuhan sibuk lah, aku tidak mau mengganggu. Tapi juga ada justru hati di dalam ini yang mengeras, ya, mungkin kecewa sampai kepahitan, sehingga tidak bisa lagi berdoa. Karena buat apa berdoa? Gak bisa untuk disuruh berdoa, gak bisa memang berdoa. Demikian pahitnya ngalamin sesuatu kepahitan dengan seseorang, atau bisa juga dengan Tuhan. Ya, masalah yang begitu menghampiri dan kayaknya badai yang besar, shock, kaget. Nah, gak siap. Terus dia sendiri gak bisa berdoa. Gak bisa saya berdoa. Soalnya memang lagi gak niat berdoa, dan bahkan gak usah berdoa. Untuk bekerja aja saya sulit. Untuk konsentrasi aja untuk bekerja dengan baik tidak bisa karena dalam keadaan trauma
lagi sakit hati dan sebagainya, lagi kepahitan, gak bisa ngampuni karena ada sesuatu yang menyakitkan. Nah, oleh sebab itu, karena saya katakan bahwa doa ini adalah sebuah komunikasi dengan Sang Pencipta kita. Doa bukan sekedar kita datang dengan sikap tertentu, terus memanjatkan kata-kata tertentu, terus kita membahas dan memperkatakan apa yang kita butuhkan, seperti seorang istri yang minta daftar belanjaan ini, nanti belikan ini. Bukan seperti itu. Tapi doa adalah satu waktu hubungan orang yang intim dengan Tuhannya, dekat dengan Tuhannya. Itu doa. Doa itu komunikasi. Dan dalam komunikasi, kadang gak banyak ngomong, tapi berkomunikasi. Nah, oleh sebab itu butuh Roh Kudus. Roh Kudus ini membantu di dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26 berkata demikian. Ada Roh Kudus. Ya, bahkan Bapa memberikan Roh Kudus di dalam kita itu untuk apa sih? Membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, Roh ya, dalam Roma 8 ayat 26, Rohnya itu besar. Kita itu punya roh. Di dalam ini ada roh. Tapi ini roh besar, Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Hari ini simple firman-Nya. Ini adalah hal berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan. Di Matius Tuhan mengajarkan tentang hal berdoa, doa Bapa kami. Tapi di Lukas 11, nanti kalau Bapak Ibu baca di rumah, Tuhan memberikan prinsip, Tuhan Yesus memberikan prinsip ini loh. Sebagai seorang sahabat, dia aja nolong. Tapi sahabat yang secara jasmani, kalau mau nolong itu baik. Tapi kadang kala mau tapi tidak mampu. Pernah punya teman yang baik, mau tapi nggak mampu. Sehingga dia cuman bisa ngomong, ya wis curhat aja. Saya doakan ya. Nah itu bantu doa. Menolong nggak? Ya menolong. Menolong mendoakan. Karena apa? Banyak hal yang tidak bisa dibantu oleh manusia. Hanya Tuhan yang sanggup membantu. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang sedang engkau alami. Tapi kalau bulan-bulan ini adalah bulan dimana kita belajar tentang berdoa, belajar prioritas doa, ya minggu lalu berhubungan soalnya. Dikatakan orang sering ngomong saya nggak ada waktu berdoa. Nggak ada waktu untuk setiap orang tuh 24 jam satu hari sama. Tinggal kita ini loh mau memberi prioritas. Apa kita mau berdoa atau enggak? Apakah engkau memberi prioritas untuk makan? Oh ya berdoa, makan diberi prioritas. Saking banyaknya prioritasnya, itu pun saya demikian. Sehingga saya harus mengikuti intermittent fasting. Supaya kalau makan tuh enggak terus-terusan. Dulu kalau makan itu bisa terus-terusan. Karena apa? Habis makan ini ada makanan yang enak, cicip lah. Habis itu ada lagi, ini enak dikit lah. Makan aja saya beri prioritas. Makan tuh kenikmatan bagi saya dulu. Sekarang ya masih. Tapi sekarang saya memberi prioritas. Oke, makan itu cukup maksimum ya. Maksimum 3 kali. Kalau bisa 2 kali. Saya bilang Tuhan kalau bisa 1 kali sehari itu lebih baik. Ya, karena saya dengar orang yang makan lebih sedikit tapi makannya bermutu itu lebih baik daripada makan terus tapi makannya nggak bermutu. Itu secara jasmani. Nah, bagaimana dengan berdoa? Saya tahu ada yang mengatakan boro-boro doa baru mulai, aminnya besok pagi. Bapak Ibu itu juga termasuk saya. Kadang-kadang kita berdoa kok tiba-tiba terlelap ya. Makanya jangan berdoa sambil tiduran. Maksudnya gini, saya ralat. Berdoa itu bisa kapan saja, di mana saja dengan Bapa kita. Jadi boleh
mau di mana saja, kapan saja itu boleh. Mau di mobil ya boleh. Tapi ingat minggu lalu dikatakan kalau engkau lagi ada satu hal yang engkau mau doakan sungguh-sungguh, engkau mau berkata, berkomunikasi dengan pasanganmu. Boleh nggak berkomunikasi di dapur sambil makan, di ruang tengah, di ruangan makan? Boleh. Tapi kalau ada yang penting nih, ada masalah penting nih yang kita mesti bahas. Ini soal masa depan anak mesti ya. Saya rasa sepasang suami istri tidak akan mengkomunikasi hal yang penting itu sambil bercocok tanam, sambil cuci piring kalau itu hal yang sangat penting. Ayo kita duduk dan kita bahas serius. Nah ini loh satu katanya, serius, niat. Oleh sebab itu berdoa itu bisa sambil tiduran. Saya kalau tiduran, mau tidur pun tidak ada ucapan doa, mengucap terima kasih. Dan bahkan saya dengerin khotbah sampai tertidur, gak apa-apa. Tapi ini berbicara mengenai kalau hal berdoa, engkau punya niat dan engkau tahu ini perlu untuk berdoa yang serius. Saya berdoa sambil berbaring, tapi saya juga berdoa sambil duduk. Ternyata kalau duduk itu lebih bisa konsentrasi, lebih gak ngantuk daripada kalau engkau berdoa sambil lalu berbaring, lebih banyak bisa ketiduran. Oleh sebab itu saya katakan, firman Tuhan hari ini mengatakan, ayo jangan lelah, jangan takut, tapi belajarlah dari sahabat ini yang tadi dikatakan tidak malu. Ya dikatakan ayatnya tidak malu. Karena ternyata memang di dalam kita berdoa menghadap kepada Bapa, kita tidak perlu malu, harus berani. Dikatakan Ibrani 4:16, saya bacakan aja. Ayo marilah, ini satu ajakan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Itu loh maksudnya. Jadi tidak malu itu maksudnya penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, semua orang punya kebutuhan, semua orang punya pergumulan. Semuanya baik besar, menengah, kecil ada. Tapi hari ini intinya adalah firman Tuhan Lukas 11 mengatakan, kamu mendapatkan karena kamu meminta. Itu kan firman Tuhan katakan, kamu menemukan karena kamu mencari, dan pintu dibukakan, akhirnya ada kesempatan untuk menerima karena engkau bertindak untuk mengetuk. Biarlah hari ini kita semua diingatkan bahwa Bapa itu lebih rindu bersekutu kepada kita. Dia rindu benar-benar, dan dia adalah penjaga Israel yang tak terlelap. Kita berdoa hingga ngantuk-ngantuk, dia bayangkan dia sebagai Bapa yang menunggu untuk berkomunikasi, untuk dengar curhatnya kita. Marilah kita jangan mengabaikan kekristenan ini dengan cara pokoknya semua oke kok. Kita jangan karena ada satu kebutuhan yang benar-benar di luar kemampuanmu untuk menghadapinya, lalu engkau tidak berani berdoa atau engkau mengabaikan untuk tidak berdoa. Alasannya tadi ada satu, tidak berani, merasa tidak layak. Dan firman Tuhan katakan, gak apa-apa, hampiri takhta kasih karunia Allah dengan keberanian. Sama seperti ayat Lukas 11, gak usah malu, gak usah takut. Nah, bagi yang pernah mengalami sesuatu yang berat tapi engkau sudah tidak berdaya untuk berdoa atau mengabaikan, itu karena engkau sudah tidak melihat keindahan dalam sebuah keintiman. Saya katakan sekali lagi, seringkali ini di dalam skala manusia aja, kalau udah gak intim, gak deket dengan pasangannya, males berkomunikasi.
Ya, saya bayangkan ini untuk satu perumpamaan. Kalau seorang suami istri udah mulai tidak menemukan kecokcokan, adanya kecekcokan melulu, dan tidak dibereskan masalah demi masalah sehingga ada miskomunikasi, ada asumsi, ya. Akhirnya kalau itu ditumpuk, apakah komunikasinya jalan? Tidak ada komunikasi. Tambah jarang komunikasi, tambah males. Karena apa? Tidak ada keintiman. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menjauh dari kita karena kita nggak berdoa. Tapi sesungguhnya kita yang menjauh kepada Tuhan saat kita tidak berdoa. Kita yang menjauh kepada Tuhan karena kita lebih mendekat kepada kedagingan kita, keduniawian kita. Hari ini simple. Ayo kembali berdoa. Nggak kebetulan nanti minggu ini ada 2 aktivitas di gereja ini yang bisa Bapak Ibu ikutin, yaitu hari Kamis itu ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 9, 1 kali aja bisa ikut baktian, mendengar firman, mendengar apa yang ada di hati Bapa. Tapi di hari Rebonya itu ada worship night, malam di mana kita menyembah Tuhan. Saya mau Bapak Ibu datang dan alami berdoa. Itu nggak sekedar meminta-minta, tapi berdoa itu datang dengan sikap hati, mau memuji, mau menyembah. Boleh nggak minta dalam semua permohonan yang saya butuhkan? Boleh aja. Tetapi saat engkau mulai menyembah Dia, mengenal Dia sebagai pribadi yang luar biasa baiknya, kadang-kadang doa kita udah berubah. Doa kita tidak lagi mengemis-ngemis, ya. Doa kita lagi bukan sebuah laporan bagaimana terpuruknya keadaan kita, tapi doa kita menjadi sebuah perkataan yang positif, yang sama, sepakat dengan firman Tuhan. Nah, itu butuh dipraktekkan. Dan Rabu ini karena Kamisnya libur, saya asumsi Rabu malam Bapak Ibu capek, Bapak Ibu justru datang untuk menyembah Dia. Karena besok libur, bisa tidur sepenuhnya, bangun siang. Ya karena besok libur, Rabunya datang. Nikmati hadirat Tuhan. Saya sekali lagi mengundang karena mungkin tadi ada yang gak mendengar. Hari ini sekali lagi, mintalah, tidak apa-apa memang. Karena dengan meminta engkau mendapatkan, ya. Memang kita perlu mencari. Ada hal yang kita mesti lakukan. Bagian kita adalah benar-benar mencari, meminta dan mengetuk pintu. Dengan iman, dengan segala kerendahan hati. Bahkan saat kita gak sanggup pun, ingatlah, Dia Bapak yang baik. Dia tidak seperti bapak jasmani kita. Dia tidak seperti bapak-bapak yang mungkin engkau kenal atau orang yang telah mengecewakan engkau. Sehingga datanglah dengan berani. Nah, disinilah waktu kita mintanya kepada Tuhan, waktu Tuhan jawab, engkau akan penuh pengucapan syukur, dan ini adalah modal selanjutnya untuk bisa percaya. Karena minta ini berdoa, kalau di dalam ini langsung rotinya dapat. Tapi di dalam kenyataannya waktu kita berdoa, waktu kita meminta, waktu kita sudah mengetuk, apakah Tuhan menjawab? Ya, Tuhan menjawab. Tapi dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan iman, percaya untuk kita bisa melihat apa yang sudah kita doakan itu terwujud. Dari pengalaman itulah, maka kalau kita melihat kebaikan demi kebaikan, kita melihat bagaimana Tuhan menjawab doa demi doa. Tiap kali saya berdoa, kelihatannya hal-hal kecil, kok sepele begitu doa. Tapi saya merasa ini sepele karena sebetulnya saya anggap enteng gitu ya. Sebetulnya saya anggap enteng, tapi Tuhan tuh selalu memberi perlindungan. Contohnya ya, saya berdoa, kan berdoa perlindungan Tuhan untuk hari ini. Saya mengucap syukur, bangun pagi udah mengucap syukur.
Saya mengucap syukur, saya mendoakan anak-anak, saya mendoakan jemaat ya. Dan saya berdoa, Tuhan terima kasih perlindungan-Mu untukku hari ini. Saya tahu saya nggak nyetir mobil, kalau nyetir mobil bahaya mungkin ya. Satu hari dalam liburan lebaran tuh nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Jalan pagi seperti biasa, saya ini sudah jalan pagi bertahun-tahun, udah ngerti jalan pagi. Saya merasa kaki saya udah kuat. Tapi hari itu memang itu di kota lain. Saya jalan, saya tuh terantuk batu dan saya jatuh. Saya jatuh ini berat tapi nggak sampai parah gitu. Jadi saya bangun. Waktu bangun jalannya terpincang-pincang. Sampai orang ada yang lewat tanya nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Saya balik lagi pergi ke rumah anak saya. Saya bilang begini, Tuhan terima kasih. Saya inget-inget tadi kok bisa sih jalan. Saya ya hati-hati. Nggak melihat batu. Waktu saya udah terjatuh tuh saya lihat apa sih yang membuat saya terjatuh. Kadang ya. Kenapa penting berdoa? Saya percaya aja kadang saya dalam doa saya enggak mengucapkan Tuhan terima kasih ya aku berdoa untuk perlindungan. Mungkin kata perlindungan tuh hari itu tidak terucapkan. Tapi saya tahu waktu saya berkomunikasi dengan Tuhan, Dia penjaga, Dia pelindung. Dia tahu waktu saya menyerahkan diri Tuhan hari ini, aku berjalan bersama Engkau. Engkau yang ada di dalamku. Itu dahsyat. Terima kasih. Apapun itu Tuhan. Aku bersyukur. Nah demikian itu waktu saya udah gak apa-apa. Saya mengucap syukur langsung. Mengucap syukur Tuhan. Tapi sakit kaki. Tahu ya pernah kalau orang keseleo jalannya terpincang-pincang. Saya bilang waduh ini di kota lain saya gak mau merepotkan anak. Tapi saya berdoa Tuhan. Kalau tadi tuh mestinya mungkin bisa lebih parah ya. Saya soalnya pernah tahu dulu jemaat yang cuman terpelosok ya, terpresok gitu ya. Tapi kakinya kok sampai bisa patah. Cuman keseleo. Mungkin kalau saya cuman keseleo. Tapi ini jemaat yang saya tahu cuman gara-gara terperincir, tergelincir, kakinya patah, mesti dioperasi. Jadi saya mau ucap terima kasih deh Tuhan. Cuman jalannya pincang, tapi saya berdoa. Berdoanya gimana? Ya saya berdoa, Tuhan saya tahu Tuhan sudah sembuhkan dulu 2000 tahun yang lalu. Saya minta kesembuhan dan saya terima deh dalam nama Yesus. Pokoknya ini mungkin lebam, mungkin bengkak, tapi saya akan tetap bisa berjalan. Meskipun terseok-seok saya pasti sembuh. Dah percaya deh. Gitu aja, itu hal yang kecil. Tapi apapun tuh masalahnya, kalau kayak saya cuman terperosok, ininya sakit, tapi ada di sini yang banyak hal yang sakitnya lebih besar, banyak hal yang kebutuhannya tidak bisa dibantu hanya oleh Tuhan yang sanggup. Saya percaya Tuhan adalah Bapa yang baik. Amin, amin. Mari kita tutup. Saya undang pemain musik bangkit berdiri dan untuk membantu saya untuk menyanyikan lagu yang terakhir tadi. Mari kita nyanyikan ini sebagai respon kita terhadap apa yang firman Tuhan sudah saya bagikan. Bahwa Dia pribadi yang benar mengenal kita, yang ingin menguatkan kita semua. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih kalau hari ini Engkau mengingatkan betapa Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang lebih mengerti dan bahkan sudah tahu apa kebutuhan kami. Biarlah hari ini dengan penuh kerendahan hati kami berdoa. Kami mau action, kami mau memberi prioritas. Kami tahu kami bisa berdoa dimanapun, tapi kami juga mau memberikan diri berdoa di ruangan yang ada privasinya karena kami serius ya Tuhan. Kami berdoa kepada pribadi yang benar. Kami berdoa berkomunikasi sesuai apa yang telah kami ketahui dan kami belajar hari ini. Engkau Bapa yang lebih, yang tidak terbandingkan dengan tetangga yang menolong. Engkau adalah pribadi, sumber pertolongan kami. Apapun yang kami alami, kami bisa Tuhan. Bisa berdoa, berani menghadap takhta kasih karunia-Mu. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan sekali lagi lagu ini.
berikan tantangan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya berikan ini tantangan. Bagi yang pernah berkata di dalam hatinya, aku gak bisa berdoa. Karena hatiku sedang kecewa, makanya aku gak pengen berdoa. Firman Tuhan, doa Bapa kami ajar untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti Bapa juga mengampuni. Lagu tadi sudah cukup detail bahwa pengorbanannya di kayu salib memampukan engkau untuk mengampuni bukan dengan kekuatanmu sendiri. Tapi izinkan dia untuk menjamah hatimu yang keras hari ini. Untuk kembali mengampuni. Mengampuni diri sendiri bahkan. Mungkin orang yang bersalah itu udah engkau ampuni, tapi engkau tidak bisa melupakan apa yang kejadian yang engkau telah lakukan sehingga engkau sendiri tidak mengampuni diri sendiri. Hari ini adalah hari terobosanmu. Biarlah engkau mengampuni baik orang lain maupun diri sendiri. Dan juga ada yang pernah dulu berdoa dan merasa Tuhan tidak menjawab doa sehingga engkau malas berdoa. Hari ini saya mau katakan, Dia adalah Tuhan yang menjawab doa. Firman Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Salah satu faktor yang membuat kita belum menerima karena kita berdoa tapi yang gak percaya Tuhan bisa menjawab doa. Hari ini kalau Tuhan yang berfirman, ayo kita meminta, ayo kita mengetuk pintu, ayo mencari. Karena mereka lah yang akan mendapatkan, berarti kita bisa sepakat dengan janji firman-Nya. Sekali lagi hari ini biarlah kita berdoa tanpa keraguan. Masuk menghadap Tuhan dengan keberanian yang tadi dikatakan seperti tidak malu. Memang penuh keberanian, penuh ketekutan, pantang menyerah, menghampiri takhta kasih karunia. Dan kita semua akan menerima kemurahan Tuhan, menemukan kasih karunia, dan kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Bapa Surgawi, Engkau melihat setiap hati yang sedang bergumul. Dan biarlah mereka sekarang tahu kepada siapa mereka harus mencurahkan doa mereka, mencurahkan isi hati mereka. Dan biarlah mereka tetap, Tuhan, kami semua Tuhan, kami semua termasuk hamba-Mu, tetap berbalik dan berlari kepadamu dalam semua situasi. Dalam segala kondisi yang menakutkan, kami berlari mendekat kepadamu. Karena Engkaulah sumber perlindungan kami. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, hamba-Mu memberkati jemaat-Mu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kasih Bapa yang tak terbatas, yang Dia karuniakan melalui putranya Yesus, yang sudah melakukan segala perkara sampai tuntas di kayu salib. Dan penyertaan Roh Kudus yang di dalam-Mu, yang akan menguatkan, meneguhkan, membantumu dalam setiap langkah hidupmu, menyertai kamu sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah engkau. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.